أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها anta waliyuha wa maulaha thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah, di pekan yang lalu atau di 2 pekan yang lalu kita telah mengakhiri kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 75. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 76, Al-An'am ayat 77, 78, Al-An'am ayat 79, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 80. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwa
falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba, ay bima'na falamma taghasyahu wa satarahu, ketika malam pun telah tiba dan malam ini telah menyelimuti dan menghilangkan sinar matahari, wasatarahu, dan malam ini telah menjadi sitar, telah menjadi penghalang antara matahari dengan bumi, sehingga bumi ini pun gelap gulita. Lalu Allah mengatakan bahwa falamma janna alaihi al-lailu, ketika malam pun telah tiba, ra'a kaukaba, Nabi Ibrahim alaihi salam melihat kaukab, bintang-bintang. Beliau mengatakan qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala, ketika bintang-bintang itu pun hilang ketika subuh datang, qala la uhibbul afilin, sungguh aku tidaklah menyukai sesuatu yang menghilang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah di daerah Harran, di sekitar Turki kalau saat ini, Pak. Kisah ini berawal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di Babilonia, ya, di daerah Irak, ya, di kampung halamannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di Babilonia, di kampung halamannya, mendakwahi orang tuanya sekaligus orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mana pada waktu itu raja yang merajai tempat tersebut adalah Raja Namrud, ya, Raja Namrud. Nah, pada waktu itu, Pak, orang-orang Babil ini menyembah kepada berhala-berhala. Kebetulan berhala-berhala yang disembah oleh kaum Babilonia ini berhala-berhala hasil pahatan orang tuanya sendiri, karena bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Taruh atau yang bernama Azar, beliau itu salah satu pekerjaannya, profesinya adalah membuat patung-patung yang disembah oleh orang-orang Babilonia. Karena orang tuanya tidak suka dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dakwah Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ini para berhala-berhala yang dibuat oleh bapaknya atau yang dibuat oleh orang lain selain bapaknya, yang dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang Babilonia, ini adalah kesalahan yang nyata. Kesalahan yang nyata. Bahkan rajanya pun mengakui sebagai Tuhan. Raja Namrud pada waktu itu pun selain mempercayai adanya Tuhan-Tuhan yang namanya berhala-berhala, bahkan Namrud pun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tadi di rakaat kedua sholat subuh kita, ya, saya bacakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan raja waktu itu yang namanya Namrud. Kata Raja Namrud alaihissalam, aku Tuhanmu. Kata Nabi Ibrahim, engkau bukanlah Tuhanku, Tuhanku adalah Allah. Tuhanku yang mampu menghidupkan dan mampu mematikan. Kata Namrud, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Cukup didatangkan 2 orang saja di hadapannya, satu dibebaskan, dibiarkan hidup, satunya dieksekusi oleh Namrud. Apa kata Namrud? Nah, coba lihat, satu saya hidupkan, satu saya matikan. Walaupun sesungguhnya bukan seperti itu yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi cara raja maunya menang sendiri, maka sudahlah dianggap diterima hujjahnya raja tersebut.
Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan bahwa oke, kalau engkau juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu yang menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkan dari sebelah barat. Kalau kau pacak balik, terbitkan dari sebelah barat dan tenggelamkan dari sebelah timur. Fabuhital ladzi kafar, maka raja tersebut pun tak mampu melakukan tantangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim tidak disukai, Nabi Ibrahim dibenci, Nabi Ibrahim dimusuhi. Jangankan raja, keluarganya pun bapaknya mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Babilonia, meninggalkan Irak, menuju daerah Turki ini, Pak. Sampai di daerah Harran namanya, di daerah Harran di sekitaran Turki saat ini, daerah Harran. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kaum mereka ini sedang menyembah kepada perbintangan, ya, menyembah kepada bintang-bintang. Bapak Ibu hadirin, nah Nabi Ibrahim alaihissalam hendak berdakwah kepada kaum Harran yang sedang menyembah kepada bintang-bintang. Hanya saja Pak, ketika uslub Nabi Ibrahim seperti yang dilakukan di Babilonia, maka akan terusir kembali sebelum menyampaikan risalah dakwahnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba untuk mendekati kaum Harran ini yang sedang menyembah kepada perbintangan dengan cara yang elok, dengan cara yang elegan, dengan cara yang lembut, supaya bisa memasukkan inti-inti keimanan di dalam hati mereka. Masalah nanti diterima atau tidak diterimanya, itu biarlah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat yang kita bahas, yang di ayat-ayat yang akan kita bahas ini menjelaskan seakan-akan Nabi Ibrahim berada pada keimanan seperti mana kaum Harran itu sendiri. Padahal Nabi Ibrahim sama sekali tidaklah pernah melakukan kesyirikan. Karena ada apa orang-orang yang mohon maaf mengatakan Nabi Ibrahim dulu pernah syirik. Kita tanya kapan Nabi Ibrahim syirik? Itu dalam Al-Quran tercatat bahwa Nabi Ibrahim percaya kepada bintang, percaya kepada bulan, percaya kepada matahari, tapi kepada bintang hilang, bulan hilang, matahari ngilang, aku balik lagi kepada Tuhanku. Aida, itu adalah uslub berdakwah Nabi Ibrahim. Cara berdakwah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung mematahkan, tidak langsung mengharamkan, tidak langsung mengkafirkan, tapi masuk pelan-pelan, memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan arahan. Nah setelah itu, setelah sampai pada puncaknya, mereka nerima, alhamdulillah. Tidak diterima, sudah, namanya berdakwah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika datang waktu malam, ra'a kaukaba, di waktu malam kan terlihat jelas itu bintang-bintang, Pak. Beda kalau di siang hari. Di siang hari bintang-bintang tidak terlihat kecuali hanya satu. Apa itu? Matahari saja. Matahari saja. Sisanya hilang kalau di waktu siang. Nah ketika malam tiba, janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Mereka pun melihat perbintangan, bintang-bintang yang ada di atas mereka. Apa kata mereka? Qala hadza rabbi. Ini Tuhanku. Ya, ini ucapan Nabi Ibrahim untuk mengingatkan kaum Harran. Ingat sekali lagi, ini bukan keyakinan Nabi Ibrahim, tapi cara Nabi Ibrahim di dalam berdakwah kepada kaum Harran. Ya. Qala halla rabbi. Ini mungkin Tuhan aku. Nengok bintang paling besar tuh. Mana bintang yang paling terang, yang paling berkemilap, ya, yang mengeluarkan cahaya. Ini mungkin Tuhan kita ini. Falamma afala, ketika bintang itu pun menghilang. Kapan? Di waktu pagi, matahari terbit hilang. Maka katanya
falamma afala qala la uhibbul afilin. Tak mungkin Tuhan kita itu ngilang-ngilang, maka aku tak senang yang menghilang-hilang dijadikan sesembahan. La uhibbul afilin. Maka kaum Harran itu pun pada awalnya masuk di akal. Ini masuk akal ini. Tak kado Tuhan ini cuman berkuasa di waktu malam, siangnya ngilang. Lalu siapa jadi Tuhan ketika di siang hari kalau dia ngilang tak katik lagi pada tempatnya? Kaum Harran itu Pak memiliki akal juga. Makanya akal, penglihatan dan pendengaran itu adalah pintu dari pintu-pintu hidayah. Makanya di dalam surat Al-Insan atau dalam surat Ad-Dahr atau dalam surat Hal Ata 'alal Insan disebutkan bahwa inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air yang hina yang namanya sperma. Min nutfatin amsyajin, kami campurkan sperma itu jadilah manusia. Nabtalihi, apa gunanya Allah jadikan manusia? Untuk menguji manusia itu. Nabtalihi, makanya ketika diuji oleh Allah, salah satu yang Allah berikan faja'alnahu sami'an basira, Allah berikan pendengaran, Allah juga memberikan penglihatan. Karena pendengaran dan penglihatan ini adalah pintu dari pintu-pintu hidayah. Pak, apa yang melekat di otak kita ini itu hasil dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Bahkan ucapan yang kita ucapkan itu pun adalah intaj, hasil dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Tidak percaya? Coba lihat kalau ada orang buta, orang tuli, atau tuli sajalah, tidak perlu buta, tuli saja sejak lahir, bisa tidak dia berbicara? Jawabannya tidak bisa, dia pasti bisu Pak. Kalau tuli sejak lahir dia bisu. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu kosakata, tidak pernah mendengarkan kosakata sedikit pun, sehingga ketika hendak berkomunikasi mulutnya tak tahu nak ngomong apa. Makanya ketika dia pun berbicara, berkomunikasi, komunikasinya dengan isyarat. Tapi kalau dia buta, dia juga tuli, asli tidak bisa komunikasi sama sekali. Karena tulinya dia tidak bisa berbicara, sehingga dia membuat dia menjadi bisu. Matanya juga tak mampu melihat isyarat-isyarat dari lawan bicaranya. Maka dia akan menjadi tidak berkutik, tak bisa ngapu-ngapu. Maka kata Allah, faja'alnahu sami'an basira. Kami berikan kepada manusia, karena manusia hendak diuji oleh Allah, sami'an, pendengaran, supaya ketika diuji dia mampu melewati ujian dengan baik. Basiran, diberikan penglihatan dengan baik, agar supaya ketika dia diuji mampu keluar dari ujian dengan baik. Kenapa? Karena dia mendengarkan apa yang harus dia kerjakan untuk melewati ujian, serta dia melihat orang-orang yang telah sukses melewati ujian, langkah-langkahnya, caranya, jalannya seperti ini, maka dia pun mengikutinya. Makanya di ayat ini mengatakan, ya, qala hadza rabbi, ketika mereka melihat bintang-bintang itu, melihat hadza rabbi, didengar ucapan Nabi Ibrahim, maka kaum Harran pun mengatakan, mungkin niat bintang ini yang jadi Tuhan. Falamma afala, ketika bintang-bintang tersebut mereka lihat sama-sama, didengar juga telinga mereka oleh mulut Nabi Ibrahim pun didengarkan ucapannya, maka mereka pun meyakini, iya mungkin bukan inilah Tuhan, bukan ini Tuhan, tak kadang ngilang-ngilang. Tuhan cuman berkuasa di waktu malam, lalu siangnya tidak berkuasa lagi, kan tak mungkin. Maka anggap saja hilang dia. Maka selanjutnya, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika melihat bulan mulai naik terang dia, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan kaum Harran? Bintang kemarin kan kecil, ini lebih besar. Bulan, bintang kemarin terang, tapi bulan ini juga lebih terang dari bintang semalam. Ini mungkin Tuhan, ini mungkin Tuhan.
Didengar oleh kaum Harran yang menyembah kepada bintang, dia juga mengatakan, iya ya, mungkin ini Tuhan, ini lebih besar dari semalam, lebih terang dari semalam. Tapi ketika kembali di siang hari, hilang lagi, redup lagi, mungkin terlihat rembulannya, tapi tidak seterang ketika bulan di malam hari. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau ngilang-ngilang seperti ini tidak cocok jadi Tuhan. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Seandainya Tuhanku tidak memberikan hidayah kepadaku, maksud ini hidayah kepada kami ini, bukan cuma kepada Nabi Ibrahim saja, la akunanna minal qaumid dhalin, pasti kita semua ini akan menjadi manusia-manusia yang sesat dari ajaran agama yang benar. Falamma ra'asyamsa, di siang harinya, di pagi harinya, ra'asyamsa, mereka melihat matahari Pak naik. Apa kata mereka? Falamma ra'asyamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ini mungkin Tuhan kita, ini lebih besar. Kalau bulan kemarin besar, ini lebih besar. Ada pakai menggunakan ismu tafdil itu Pak, akbar, lebih besar. Hadza akbar, ini lebih besar. Sudahlah bentuknya lebih besar, cahayanya pun lebih terang daripada bulan, daripada bintang. Hadza akbar. Lalu falamma afalat, ketika di malam hari kembali hilang matahari tersebut, apa kata Nabi Ibrahim? Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nah, di sini kuncinya. Ketika sudah melihat yang paling besar yang namanya matahari masih ngilang, intinya baru dimasukkan oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim intinya? Qala ya qaumi, wahai kaumku, wahai orang-orang di daerah Harran, inni bari'un, aku berlepas tangan. Maksud kita tidak tanggung jawab. Inni bari'un mimma tusyrikun, atas apa yang kalian syirikkan, atas perilaku syirik yang kalian kerjakan. Nabi Ibrahim lepas tangan. Kenapa? Karena jelas apa yang telah ditunjuk oleh Nabi Ibrahim itu yang the best semua itu Pak, yang bagus-bagus semua, yang besar semua, yang cahayanya terang-terang semua. Tapi ketika menghilang, tidak cocok dijadikan Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan itu hanya menguasai waktu tertentu tapi tidak menguasai waktu yang lainnya. Maka Nabi Ibrahim mulai mendakwahkan ajaran agamanya yang benar, mulai mendakwahkan ajaran akidahnya yang lurus, akidah yang benar itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Kata Nabi Ibrahim, sungguh aku menghadapkan mukaku kepada zat yang fataras samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku menjadi hamba yang lurus, hamba yang taat, hamba yang manut atas perintah Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak pernah melakukan kesyirikan. Tak pernah di dalam hati Nabi Ibrahim ada kesyirikan sedikit pun. Karena kalau Nabi Ibrahim melakukan syirik, lalu kenapa Nabi Ibrahim diusir dari Babilonia? Diusir dari Babilonia karena Nabi Ibrahim berdakwah, dakwanya dakwah akidah, dakwanya dakwah Islam, dakwanya dakwah lurus. Ketika sampai di daerah Harran, hanya uslub dakwah Nabi Ibrahim yang dirubah agar supaya bisa mendengarkan inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Sungguh kata Nabi Ibrahim, aku menghadapkan mukaku, artinya aku hanya beriman kepada satu-satunya Tuhanku. Lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Siapa Tuhan kita? Alladzi fataras samawati wal ard, lilladzi fataras samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Karena Pak, memang syarat kalau memang ada orang ingin menjadi Tuhan, syarat jadi Tuhan itu adalah dia menciptakan. Dia menciptakan. Kalau dia menciptakan dan dia tidak diciptakan, syarat jadi Tuhan pacak.
Masalahnya Pak, semua kita ini diciptakan. Semua kita diciptakan. Tidak ada di antara kita yang ada karena tidak diciptakan. Semua kita diciptakan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala qiyamuhu binafsihi al-hayyu al-qayyumu, maha hidup yang tidak membutuhkan zat lain, berdiri sendiri. Nah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menjadi Tuhan, karena dia yang menciptakan semuanya, dan Allah ta'ala tidaklah diciptakan. Dia ada sebelum yang lain ada, bahkan Allah tetap ada ketika yang lain sudah tiada. Ini ketika masuk ke bab tauhid itu ya. Allah ada ketika yang lain belum ada, dan Allah tetap ada ketika yang lain sudah tiada. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun. Allah ciptakan kita Pak, kita menyembah kepada Allah, semua kita menyembah kepada Allah, tidak bertambah sedikit pun kemuliaan Allah. Kita tak mampu memberikan manfaat kepada Allah. Atau sebaliknya, semua kita dari Adam sampai manusia terakhir tidak mau beriman kepada Allah, juga tidaklah mengurangi keesaan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita manusia takkan pernah mampu memberikan mudarat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Huwan nafi'ud dar, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan manfaat kepada orang, dan Allah jugalah yang mampu memberikan mudarat kepada makhluk-makhluknya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, makanya di awal-awal surat Al-Baqarah ketika Allah Ta'ala mengatakan ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai segenap manusia, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, arti dari u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Tuhan yang mana yang sembah? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Siapa menciptakan kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakini Allah yang menciptakan kita, maka tidak ada sesembahan lain yang layak, yang boleh kita sembah, kecuali hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hasil perpaduan ibu dan bapak kita. Ibu bapak kita hasil perpaduan antara kakek dan nenek moyang kita, kakek dan nenek kita. Kakek nenek kita hasil perpaduan antara kakek moyang dan nenek moyang kita. Sampai ke atas, sampai ke atas, sampai ke atas, sampai ujungnya ke Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang, apakah ada bapak Nabi Adam? Tidak ada. Ada tidak ibu Nabi Adam? Tidak ada. Lalu siapa yang menciptakan Adam? Yang menciptakan Adam adalah Allah. Artinya apa? Kita semua ini makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini yang menciptakan kita adalah Allah. Maka tidak ada sesembahan yang boleh kita sembah kecuali hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Kata Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, sungguh ya, aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Artinya berserah diri dia, beriman dia, mengajak orang lain untuk mengimani Allahnya, Rabbnya yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, yang mana beliau ini cenderung kepada agama yang benar, lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah termasuk orang-orang yang musyrik. Allah Ta'ala di dalam ayat lain, dalam surat lain mengatakan ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana muslim hanifan muslima. Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah dia beragama Yahudi, tak pernah juga dia beragama Nasrani, tapi Nabi Ibrahim itu adalah hanifan muslima. Dia lurus, manut, dia taat kepada Allah, musliman, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menolak atau membantah ya
keyakinan sebagian manusia yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah melakukan perbuatan syirik. Jawabannya kita katakan Nabi Ibrahim tak pernah melakukan kesyirikan. Adapun yang dikisahkan pada surat ini, pada ayat yang kita bahas hari ini, itu adalah Allah ingin menjelaskan tentang metode cara Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendakwahkan kaum Harran, ya, kaum yang hidup di daerah Harran di di sekitar Turki. Pada saat ini sekitar Turki Harran itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaum Harran, apa yang dilakukan oleh kaum Harran? Menerimakah atau bahkan menolak ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Di ayat 80 yang akan kita bahas ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh kaum Harran itu sendiri. Wahajjahu qaumuh. Pak, Nabi Ibrahim pada waktu berdakwah di Harran sudah menyampaikan ini, tidak mulus dakwahnya, tidak diterima dengan mudah dakwahnya. Wahajjahu qaumuhu. Kaumnya pun mendebati Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kaumnya ini nyangkut kita sesama, ngapa laju kamu dakwah ke kami? Berdakwah. Lalu mendebatlah kaum Harran itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ketuhanan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, perbintangan dan sebagainya. Nabi Ibrahim mengatakan Tuhannya Allah, sedangkan kaum Harran mengatakan Tuhannya adalah bintang-bintang yang ada di langit. Wahajjahu qaumuh. Nabi Ibrahim pun masuk itu dihujat boleh, didebati boleh, ya. Wahajahu qaumu. Qala, kata Nabi Ibrahim, atuhajjuni, apakah kalian ingin mendebatiku fillahi, tentang Allah sang Tuhan, waqad hadan, padahal Allah Ta'ala telah memberikan aku hidayah. Kamu nak berdebat kepadaku tentang Allah, sedangkan Allah telah memberikan hidayah kepadaku dan Allah belum berikan hidayah kepadamu. Maksud kita tak level nak debat sama aku, tak level. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah mendapatkan hidayah sebelum itu. Bahkan Nabi Ibrahim sudah dijadikan sebagai nabi oleh Allah Ta'ala. Ada kaum yang notabenanya menjadikan bintang-bintang sebagai Tuhan, ingin mendebati Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya, atuhajuni fillahi wa qad hadan. Maksud kita tak usahlah nak berdebat. Aku ini sudah diunjuk hidayah Allah, aku ini nabi utusan Allah, sedangkan kamu ini masih proses pencarian Tuhan. Jadi seharusnya nurut baik, melok baik, dengar ke baik, apa kata aku ikuti. Kurang lebih begitu maknanya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kembali, wala akhafu ma tusyrikuna bihi, aku tak takut atas apa yang kalian sembah itu. Kenapa Pak Nabi Ibrahim mengatakan itu? Karena kaum Harran ini mulai mengancam Ibrahim, kalau kau masih baca ini, beriman kepada Tuhan yang esa menurut kau tadi, tidak galak beriman kepada bintang-bintang yang kami sembah, bintang-bintang itu akan membuat kau ini, buat kau ini, buat kau gila, buat kau sakit, buat kau ini, pokoknya banyak banyak ancaman-ancaman yang disampaikan oleh kaum Harran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Jawaban Nabi Ibrahim, wala akhafu ma tusyrikuna bih, aku sama sekali tidak pernah takut atas apa yang kalian syirikkan itu, yang kalian anggap Tuhan itu. Aku tak takut kalau dia ngapo-ngapoi aku. Aku tak takut kalau misalnya bintang itu buat aku sakit. Aku tak takut kalau bintang itu buat aku jadi bangkrut. Aku tak takut kalau bintang itu buat aku gila. Bahkan aku tak takut kalau bintang itu mematikanku. Tak apa-apa, karena memang Nabi Ibrahim tahu bahwa tidak ada yang mampu memberikan manfaat dan memberikan mudarat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bintang-bintang tunduk dan patuh kepada Allah.
Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua ada yang di langit bertasbih kepada Allah, apa yang ada di bumi pun demikian bertasbih kepada Allah. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang jadikan Tuhan bintang-bintang, bulan-bulan dan semuanya akan manut, akan nurut atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Bapak ibu hadirin, maka kata Nabi Ibrahim, wala akhafu ma tusyrikuna bihi, aku tidaklah takut, tidak pula lah khawatir atas apa yang dilakukan oleh Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu. Apa kata Nabi Ibrahim selanjutnya? Illa ayyasha rabbi syai'a, mereka itu bisa memudaratkanku apabila dikehendaki oleh Allah, apabila diizinkan oleh Allah barulah bisa memudaratkanku. Tapi ketika tidak mendapatkan izin, sama sekali mereka tak mampu memudarati kita. Sama seperti ini Pak, air, angin, api itu tak bisa memudaratkan kita. Kalau seandainya mereka memudaratkan kita, yakinlah itu atas perintah Allah, atas izin Allah. Contoh apa namanya, tsunami misalnya, la qadarallah, mudah-mudahan tidak terjadi, la qadarallah, tsunami misalnya. Kalau dipikir-pikir Pak, tak ada yang mampu mencabut nyawa kita itu, tak ada yang mampu untuk mematikan kita itu, kecuali yang mampu mematikan kita hanyalah Allah, hanyalah Allah. Berapa banyak orang yang tenggelam di tsunami, tahu-tahu dia tidak mati, masih selamat. Kenapa? Air bah itu, air tsunami itu tidak mampu memudaratinya, karena Allah Ta'ala tidak mengizinkan kepada air untuk memudarati seseorang tersebut. Makanya tidak ada yang mampu memudaratkan kita. Api yang besar tidak bisa memudaratkan kita. Seandainya pun api itu memudaratkan kita, itu yakinlah atas izin Allah. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika di Babilonia dilemparkan Nabi Ibrahim di lautan api, dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam, yang notabenenya pikiran kita tidak selamat ini, caro api Pak, api kecil lagi buat kita mati, apalagi api besar. Tapi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan di lautan api, Allah Ta'ala tidak mengizinkan bahwa api itu menyelakai Nabi Ibrahim, sehingga Allah Ta'ala mengatakan, qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, api jadilah kau dingin, jangan kau apu-apu ke Nabi Ibrahim, selamatkan Nabi Ibrahim. Pak, api yang sifatnya panas berubah seketika hanya untuk Nabi Ibrahim, tidak ada sifat panas tersebut pada diri Nabi Ibrahim. Namrud, para pengikutnya, mereka merasa kepanasan, menjauh. Kenapa? Karena api itu bukan hanya ketika terjilat api saja baru terasa panasnya, tapi hawanya pun panas walaupun tidak terkena dengan apinya, maka menjauh. Nabi Ibrahim masuk, tidak merasakan panas sama sekali, sedangkan kaumnya, ya, orang tuanya, begitu juga dengan rajanya merasa kepanasan. Jadi api itu hanya dingin kepada Nabi Ibrahim, tidak dingin kepada yang lainnya. Ini atas izin Allah. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan kita, ya, atau tidak mengizinkan api untuk membakar kita, kita tidak akan mati sama sekali di api itu, karena api itu tak mampu memudaratkan kita. Air juga tak mampu memudaratkan kita. Segala apapun tak mampu memudaratkan kita. Pistol, ya, tidak mampu memudaratkan kita. Kalaupun itu memudaratkan kita, yakinlah itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a, aku tidak takut atas apa yang kalian ancamkan kepadaku, takkan pernah terjadi ancaman itu, illa ayyasha rabbi syai'a, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, ya, Tuhanku maha luas ilmunya. Kamu berbuat makar Allah lebih bagus. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita membuat rencana,
maka rencana Allah jauh lebih baik. Kita mencoba untuk menyembunyikan sesuatu dari Allah, takkan pernah mampu kita menyembunyikannya karena Allah Maha tahu. Ya, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Allah Ta'ala Maha tahu atas segala sesuatu apapun. Maka afala tatazakkarun, tidakkah kalian mengingatnya, tidakkah kalian memperhatikannya bahwa Allah Maha mengetahuinya. Apapun yang kita lakukan semuanya tidak ada yang mampu kita tutup-tutupi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat terakhir, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana aku akan takut atas kalian, bagaimana aku takut atas ancaman-ancaman kalian, padahal kamu dewe tidak takut atas apa yang aku sampaikan. Wala takhafuna annakum asyraktum billah, kamu tidak takut kalau kamu syirik kepada Allah, apalagi aku tidak takut. Karena Nabi Ibrahim percaya betul bahwa yang mampu melakukan segala sesuatu itu Allah, bukanlah bintang, bukankah apa. Kalau kamu tidak takut kepada Allah yang notabenenya mampu melakukan apapun kepadamu, kamu tidak takut, apalagi aku. Pasti tidak takut kepada bintang, pasti tidak takut kepada bulan, pasti tidak takut kepada matahari, karena bintang, bulan dan matahari tidak akan pernah mampu memudaratkan kita kecuali atas izin Tuhan kita ini, Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak takut dengan Tuhan aku yang pacak melaksanakan apapun yang diinginkannya, kamu tidak takut. Kalau kamu tidak takut, ya ngapo aku nak takut dengan Tuhan kamu, padahal Tuhan kamu tidak pacak ngapo-ngapo. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kata Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, ya, wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, ya, padahal tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembah kepada bulan, bintang dan matahari tersebut. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Kata Nabi Ibrahim, kita dua kelompok ini, kelompok yang beriman dan kelompok yang tidak beriman, siapa kira-kira yang berhak mendapatkan keamanan? Siapa yang paling berhak mendapatkan keamanan? Orang yang beriman kepada Allah yang mampu melakukan apapun, atau beriman kepada bintang-bintang, bulan-bulan, matahari yang tak mampu melakukan apapun kecuali atas izin Allah? Jelas yang aman adalah orang yang menyembah kepada Allah, karena Allah tak akan pernah mengazab kepada orang-orang yang menyembahnya, ya. Maka kata Allah, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Ketika dua kelompok ini, siapa yang lebih berhak mendapatkan keamanan? Jelas jawabannya adalah orang yang beriman. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya, ketahuilah bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala an-nafi'u ad-darru, yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudarat. Selain Allah Subhanahu wa taala tak mampu memberikan manfaat apalagi memberikan mudarat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kira sampai ayat 81 ini saja dulu kajian tafsir kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita coba buka dulu sesi tanya jawab, ya. Satu atau dua pertanyaan, kalau memang ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Silakan Pak Ketua. Ya salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau kita lihat jauhnya jarak dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim itu, ya. Nabi Ibrahim bisa mendapat hidayah. Kalau Nabi Musa kan dengan dialog misalnya, Nabi Muhammad dengan di Gua Hiro, tapi Nabi Ibrahim bisa di sekeliling mereka orang-orang tidak kenal dengan Allah, tapi dia bisa dapat hidayah itu. Bagaimana itu? Ada ceritanya. Terima kasih. Baik. Begini Pak, kita harus meyakini bahwa para nabi, para rasul itu orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik di zamannya.
Nah, para nabi dan para rasul itu ada di antara mereka yang tidak berasal dari, mohon maaf, keluarga yang baik-baik saja. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Bapaknya pembuat berhala, dijual di pasar, lalu dijadikan berhala itu sebagai Tuhan. Anaknya nabi. Nabi ini nabi percontohan, ya, dijadikan contoh oleh nabi-nabi yang datang setelahnya. Hatta atau teko Nabi Ibrahim pun teko Nabi Muhammad pun mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana bisa itu terjadi? Keluarganya tidaklah mendukung keislamannya, dia Islamnya tulen, Islamnya pakam, bahkan dia jadi nabi. Jawabannya begini Pak, sederhana. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan seseorang beriman dengan mudah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Karena kita ini Pak memiliki akal. Akal kita ini, semua manusia dikasih akal, cuman ada yang dipakai, ada yang tidak. Nah, ketika kita diberikan oleh Allah akal ini, otak ini, akal pikiran ini, lalu kita ikuti akal ini sesuai fitrah yang difitrahkan oleh Allah, maka yakinlah bahwa akal dan fitrah ini akan membimbing kita menuju keesaan Allah, akan membimbing kita meyakini bahwa betul alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Sangat indah sekali bumi ini, sangat indah sekali alam ini kalau hanya terjadi begitu saja. Pasti ada yang menciptakannya. Nah, karena kita diberikan akal, kita juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya hidayah atau yang namanya fitrah tadi. Maka hidayah fitrah akal ini yang membimbing kita menuju Allah Ta'ala. Bapak Nabi Ibrahim alaihissalam, dia lahir jelas dapat fitrah Pak, karena Nabi mengatakan kullu mauludin, setiap anak yang lahir yuladu alal fitrah, diberikan fitrah oleh Allah. Hanya saja bapak Nabi Ibrahim tidak menggunakan logika, tidak menggunakan akalnya. Mak mano pacak yang aku buat dewe, yang aku pahat dewe, laju ku jadi ketuhan. Logika saja. Kalau kita menggunakan akal, tidak perlu masuk pesantren, tidak perlu kita kuliah sampai ke luar negeri, ke Timur Tengah. Menggunakan akal saja, tidak mungkin aku nyembah sesuatu yang aku buat dewe. Kita buat pempek, pempek ini besar nian, akhirnya kita sembah pempek ini. Logika kan tidak jalan. Aku muat dewe, aku nyembah dewe. Ngapo dak dia nyuruh? Ngapo dak aku nyuruh dia nyembah aku karena aku muat dia? Ini logikanya, jalan logika. Maka Bapak Ibu hadirin, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikelilingi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tumbuh anak yang soleh, hamba yang berbakti, menjadi seorang hamba yang betul-betul taat dan patuh kepada Allah, tidak melihat apa yang akan terjadi pada dirinya, yang penting apa yang Allah perintahkan dijalankan, karena dasar iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana terjadi itu? Jawabannya adalah Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Maka mohon maaf, jangan kita memandang seseorang melihat asal usulnya. Melihatnya boleh, tapi jadikan patokan jangan. Karena mohon maaf, ada orang kalau melihat seseorang tuh lihat bibit bebetnya. Betul, silakan dijadikan patokan awal, tapi jangan dijadikan sebagai standar. Bapaknya cak ini, anaknya pasti cak ini. Dah, belum tentu. Belum tentu. Bapaknya Nabi, anaknya nakal, ada. Siapa? Kan'an, anaknya nakal ini. Sedangkan bapaknya Nabi Nuh. Ada bapak nakal, anak soleh. Siapa? Nabi Ibrahim. Bapaknya pembuat berhala, anaknya taat, bahkan anaknya yang mecah ke berhala. Anaknya mecah berhala. Jadi tidak bisa kita generalisir. Bapaknya preman, anaknya pasti preman. Belum tentu.
Atau bapaknya kiai, anaknya pasti kiai, karena ada darah kiai yang mengalir. Belum tentu. Kurang kiai apa Nabi Nuh? Lah kiai nian, saking kiai jadi nabi dia. Tapi anaknya tetap dak galak beriman. Irkam ma'ana, nak payo naik ke pucuk kapal, dak galak. Sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma. Aku nak naik ke pucuk gunung supaya banyu ini tidak mencelakaiku. Tidak galak nurut, tidak galak beriman kepada Nabi Ibrahim. Kurang kiai apa lagi Nabi Nuh ini? Saking kiainya Nabi Nuh, levelnya bukan kiai lagi tapi jadi nabi. Bahkan rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jawaban dari pertanyaan Pak Ketua tadi, kita katakan bahwa Allah memilih siapapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dialah yang memilihnya. Ketika Allah yang memilihnya, yakinlah pilihan Allah tak akan pernah salah. Dan ketika Allah ingin memilih seseorang, Allah sudah kondisikan orang yang dipilihnya itu menjadi para hamba-hamba terbaik, para kekasih, para utusan itu Allah sudah pilih semua itu, ya. Lalu kenapa kok bisa orang tuanya bagus anaknya tidak, atau bapaknya bagus anaknya tidak? Ini pelajaran bagi orang yang datang setelahnya, pelajaran kepada kita sebagai umat akhir zaman ini, bahwa jangan pernah melihat seseorang itu hanya dari bebet. Apa kalau bebet ya? Bebet kalau ini ya. Orang tua tuh bebet ya. Jangan hanya melihat dari bebetnya saja. Dijadikan perbandingan bolehlah, boleh dijadikan perbandingan, tapi jangan dijadikan sebagai standar. Kalau dak cak ini, kalau bapak cak ini pasti cak ini, belum tentu. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim dengan ayahnya, lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya, lihat Nabi Lut alaihissalam dengan istrinya, ya. Ini lakinya bagus, pakam, soleh, kiai, lakinya nih, bininya pasti ustazah. Belum tentu. Itu Nabi Lut alaihissalam. Kurang kiai apa lagi Nabi Lut kalau statusnya sudah jadi nabi, itulah kiai nian. Tapi bininya na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Jadi begitu kurang lebih Pak Ketua, Allah memilih seseorang yang Allah ingin jadikan nabi, dan Allah yang langsung mendidiknya. Pak, kalau Allah menginginkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Adapun kita yang manusia biasa, bukan manusia pilihan Tuhan, memang lingkungan itu berpengaruh. Memang lingkungan itu berpengaruh kalau kita manusia biasa, bukan pilihan Tuhan. Kita tinggal di komplek mana? Kita tinggal di komplek yang alim, yang bagus, yang taat. Insya Allah kita jadi wong taat. Kita tinggal di komplek perjudian biasa baik, bahkan ada perzinahan, pelacuran, maka kita pun akan tumbuh seperti itu, karena kita ini manusia biasa. Kalau manusia biasa akan terikat dengan yang namanya bapaknya, terikat nama ibunya, terikat yang namanya lingkungannya. Ada pengaruh. Ketika kita membahas tentang ilmu pendidikan Pak, jelas itu orang tuanya berpengaruh, lingkungannya berpengaruh, teman-temannya juga berpengaruh untuk menjadikan anak ini bagaimana. Orang tuanya, teman-temannya, sekolahnya, begitu juga dengan lingkungannya berpengaruh. Itu kalau kita uang biasa. Tapi kalau uang yang dipilih oleh Allah, walaupun di sekelilingnya dosa semuanya, syirik semuanya, kalau Allah ingin menjadikan si fulan ini beriman, maka berimanlah siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, jangan lupa banyak-banyak minta tolong kepada Allah agar supaya menjadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita sebagai anak-anak yang beriman. Karena kalau Allah sudah menjadikan keluarga kita, anak-anak kita beriman, nak cak manobe hancurnya lingkungan, insya Allah Allah akan menjaga. Maka mohonlah kepada Allah agar supaya diberikan kepada kita anak yang soleh, keluarga yang baik, ya, keluarga yang taat kepada Allah. Walaupun kita hidup di lingkungan yang mohon maaf tidak aman-aman saja ini, di lingkungan yang penuh dengan fitnah, ujian dan lain sebagainya, tapi kalau kita berdoa dan doa kita dikabulkan oleh Allah, tidaklah mustahil kalau kita, anak dan istri kita menjadi orang-orang baik, walaupun kita tinggal di sekeliling orang-orang yang yang tanda kutip jahat-jahat tadi. Wallahu alam bisawab. Jadi itu kehendak Allah, istilahnya itu kehendak Allah. Itu langsung Allah yang
turun untuk mendidik Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang lain, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini khusus untuk diri saya Pak Ustadz. Silakan Pak. Ini mengenai Al-Ma'un ayat 4 Ustadz. Saya belum begitu mengerti kenapa dikatakan yang sholat itu celaka. Nah, cuma itu Ustadz. Terima kasih. Baik. Di dalam surat Al-Ma'un Allah Ta'ala mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Kata Allah Ta'ala, celakalah bagi orang-orang yang melaksanakan salat. Fawailul lil musallin. Tapi membaca ayat itu jangan hanya sampai di situ saja, celaka bagi orang-orang yang salat, selesai. Ada sambungan dari ayat tersebut. Dan sambungan ayat tersebut itulah yang menjelaskan kenapa orang yang sholat ini masih celaka. Apa kata Allah dalam surat Al-Ma'un melanjutkan tadi, fawailul musallin, celakalah bagi orang yang melaksanakan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika dia melaksanakan sholat, dia ini masih lalai di dalam sholatnya. Lalai di sini para ulama banyak mendefinisikannya Pak. Pertama, lalai dari waktunya, sahun an waktis sholat, dia lalai dari waktunya. Sholat zuhur, sholat di waktu asar, ini beda kalau di jamak ya. Ini tahu-tahu pokoknya sholat zuhur asar ya, tidak apa-apa, Tuhan maha tahu. Nah, ini lalai. Atau sholat zuhur sudah di ujung-ujung zuhur, sholat zuhur sudah jam 3 ya, sebentar lagi azan asar baru nak sholat zuhur. Nah ini fawailun, celaka orang-orang yang seperti ini. Ada juga sahun an khusyu'is shalah, dia lalai dari kehusyuan sholat. Dia sholat iya, berdiri dia, ruku dia, sujud dia, tapi berdiri ruku sujudnya tadi seakan-akan tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Cuman jasmani saja, ruku sujud tadi, pikirannya kemana-mana, hilang, tidak didapati khusyuk di dalam sholatnya. Maka orang seperti ini juga celaka. Sahun an khusyu'is shalah. Ada juga yang mengatakan sahun an mukhlisis shalah. Dia ketika dia sholat, dia tidak ikhlas Pak. Dia sholat ada iming-imingnya, ada kendaknya. Sedangkan Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Kalau niat kita ikhlas diterima, niat kita tidak ikhlas tidak terima. Kalau niat kita selain Allah, maka walaupun diri kita sholat, berdiri, ruku, sujud, tidak akan diterima karena niat kita bukan lillah tapi li siapa? Li makhluk. Makanya Allah Ta'ala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan mereka menyembah Allah kecuali ikhlas, betul-betul murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia ini dikatakan celaka karena dia sahun. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya dia lalai. Alladzina hum yura'un. Dia juga ya riak di dalam melaksanakannya. Kepengen dipuji, cak kepakaman. Depan uang pakam dengan salatnya, di belakang uang sekendak hati. Nah, ini yura'un, dia riak. Ini juga celaka orang begitu. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan dia ini selalu menghalang-halangi orang untuk memberikan hal yang terbaik kepada orang lain. Kalau ada orang nak sedekah, mulai dipanas-panasinya. Dak usahlah bro, kau sedekah. Habis bayar duit kau, dia senang sama kau juga tidak. Dak usahlah bro, kau sedekah. Agak duitnya agak dimakan oleh pengurus masjid itulah. Dak usahlah bro, kau sedekah. Itu budak itu ngolah kebaik, bukannya anak yatim. Banyaklah cara kita untuk menghalang-halangi orang untuk memberikan sedekah kepada yang lain. Nah, orang-orang yang seperti itu sholatnya disebut celaka. Fawailul musallin. Masalahnya adalah Pak, orang yang sholat saja dikatakan celaka, apalagi kalau orang yang tidak melaksanakan sholat. Masuk tak kira-kira ini? Orang yang sholat tapi sholatnya kurang bagus tadi masih dikatakan celaka, apalagi yang tidak sembahyang sama sekali. Banyak orang ngomong Pak, untuk apa sembahyang?
ngeluar ke dalil dia, fawailul musallin, celaka bagi orang yang solat. Aku dah galak solat sudah, sekalian celaka gitu. Ya, itu pendapat yang salah. Yang solat saja celaka, apalagi yang tidak solat. Jadi bagaimana maksudnya ini? Allah kepengen Pak solat kita tuh betul-betul berdiri tegak. Solat kita itu Allah inginkan kita ikhlas hanya untuk Allah. Allah ingin solat kita itu khusyuk. Ketika kita mengangkat tangan takbir Allahu Akbar, ikatan kita di dunia seakan-akan dilepas dulu. Kau tinggal dulu dunia, sekarang aku nak ngadap Tuhan, supaya datang kekhusyuan. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru disambung ke lagi dengan urusan dunia. Jadi Allah Ta'ala pada surat Al-Ma'un itu menginginkan kita untuk menyembah Allah murni semurni-murninya, tidak ingin ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah amalan yang paling Allah sukai. Salat adalah ibadah yang paling Allah senangi setelah iman. Nah, Allah inginkan solat kita ini betul-betul murni. Kalau kau solat cak ini tepat waktu, jangan sampai ada riaknya, jangan sampai tidak ikhlasnya, jangan sampai tidak mengikuti sunnahnya. Jalani dengan bagus, maka baru dapat yang namanya solat yang baik, yang akan menjadikan tameng, ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ada dua ini Pak. Kalau sholatnya bagus jadi tameng, kalau sholatnya tidak bagus, ya dia pacak lebih bagus, cuman dia tidak galak bagusinya, maka dia celaka. Karena diberikan kesempatan untuk beribadah, dia tidak pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, maka celaka. Lebih celaka lagi orang yang tidak melaksanakan sholat sama sekali. Karena orang yang tidak melaksanakan sholat sama sekali, bahkan ketika dia meyakini tentang ketidakwajiban sholat itu, maka sepakat para ulama, mereka ini termasuk orang-orang yang sudah keluar dari ajaran agama Islam, sudah murtad. Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbatasan, perjanjian antara kita dengan mereka itu terletak pada solatnya. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka sungguh dia telah kafir. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu diibaratkan tiang agama. Yang melaksanakan solat dia telah mendirikan agamanya, dan yang meninggalkan solat dia telah menghancurkan ajaran agamanya. Wallahu ta'ala alam. Jadi bukan hanya solat saja yang bukan karena solat lalu kita dicelakakan oleh Allah, tidak. Solat yang dicelakakan, pelaku solat musallin itu, yang celaka adalah orang yang solatnya tidak sempurna, solatnya tidak khusyuk, padahal dia bisa menyempurnakan solat, dia bisa mendatangkan khusyuan, tapi dia tidak mau. Begitu juga dia melaksanakan sesuatu dengan riya, bahkan dia menghalang-halangi orang untuk melakukan perbuatan baik, maka celaka orang yang melaksanakan solat seperti itu. Kenapa? Karena otomatis tidak diterima solatnya. Ya, kalau tidak diterima solatnya, ya celakalah dia. Yang solat lagi belum tentu diterima solatnya, apalagi yang tidak solat sama sekali. Yang tidak solat lah cetonian, lah pastinya tidak diterima karena dia tidak melaksanakannya. Yang solat saja belum tentu diterima, apalagi yang tidak solat sama sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira itu saja dulu Pak ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena sudah pagi, bukan lagi subuh, sudah pagi ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Jumpa lagi insyaallah kita di pekan-pekan yang akan datang. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.